Shalom teman-teman semua, dan bergabung lagi dengan channel Andre Tunggal. Senang sekali teman-teman bisa berada bersama-sama di sini dan kita akan membahas tentang satu topik atau satu video yang belakangan ini menjadi ramai dan kemudian digoreng dengan viral karena dikabarkan bahwa Daniel Mananta eh, telah dekat menuju hidayah atau menuju Islam. Bahkan oleh sebagian orang dikatakan Daniel Mananta telah mualaf, katanya begitu. Saking ngebetnya pengen Daniel Mananta mualaf, ya. Nah, video yang membuat orang kemudian gempar adalah karena Daniel mengatakan bahwa ada roh jahat dalam patung yang disembah. Dan pertanyaan kita, apakah ini kemudian menyindir orang Kristen, terutama saudara-saudara kita dari Kristen Katolik? Nah, tanpa berlama-lama saya mengajak kita untuk melihat apa yang menjadi komentar dari Daniel Mananta ini. Mari kita saksikan. Ini mungkin sebuah kejutan kali. Ternyata gue juga setuju sama UAS soal ini. Bahwa kalau gue mungkin sebutnya ada unclean spirit. Oke? Unclean spirit. Oke? Di patung. Jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Unclean spirit. Oke? Di patung. Ketika patung yang dibuat oleh manusia disembah. Wait. Ini again buat orang-orang yang mengakui sebagai pengikut Yesus. Gue pengen kalian baca dulu Yesaya 44 ayat 13 sampai 20. Sebelum lu baca itu, jangan komentar dulu. Di situ Tuhan sendiri sampai bilang gitu kalau ini kayu yang lu gunakan untuk membuat patung yang cantik, yang indah, yang ganteng, dan patung yang sama lu gunakan buat masak, buat bakar kayu untuk menghangatkan badan lo. Dan abis itu patung yang sama yang lu gunakan tiba-tiba lu sembah-sembah. Itu bodoh. Again, bukan gue yang ngomong. Yesaya 44 ayat 13 sampai 20. Right? Jadi di situ gue setuju kalau misalnya ada unclean spirit di patung. Oke? Ya, teman-teman baru saja mendengar apa yang dikatakan oleh Daniel Mananta dan akhirnya orang punya dasar ketika mengatakan bahwa Daniel Mananta ini sudah semakin menuju ke Islam karena argumennya mirip sekali dengan statement dari Ustadz Abdul Somad, begitu ya. Tapi anyway, menurut saya ini masih spekulasi, tentu saja, dan kita jangan cepat-cepat menghakimi. Dan apakah memang benar Daniel Mananta ini makin dekat ke Islam? Oleh karena itu teman-teman, sebagai seorang Kristen, saya kira kita harus menanggapi hal ini dengan bijaksana. Dan karena itu kita akan saksikan sesudah yang berikut ini. Ya, teman-teman, saya pertama-tama harus disclaimer terlebih dahulu. Anyway, saya minta maaf karena saya tidak bisa live di kesempatan kali ini karena saya harus melakukan sebuah perjalanan yang cukup jauh. Ada pelayanan yang cukup jauh, jadi saya mau tidak mau harus record di tengah keterbatasan waktu yang ada. Mohon maaf. Tapi saya mau disclaimer terlebih dahulu ya. Jadi teman-teman saya mempelajari dulu apa yang terjadi dengan Daniel Mananta. Jadi saya berusaha untuk reach out ke Daniel Mananta tetapi mungkin masih belum kebuka jalannya. Tapi anyway, saya berusaha untuk mempelajari dengan utuh. Karena saya kira kita tidak boleh mengambil konteks sepotong-sepotong ya. Dan saya paparkan dulu ya. Jadi memang Daniel Mananta ini belakangan memang sedang dekat atau sedang mendekat kepada Ustadz Abdul Somad ya. Kita tahu bahwa di video sebelumnya beliau mengundang Ustadz Abdul Somad dalam Daniel Tetangga Kamu, podcastnya si Daniel Mananta ya. Dan dalam dalam video yang lain di podcastnya, Daniel mengaku bahwa dia sedang berusaha merangkul atau mendekat kepada Ustadz Abdul Somad karena dia sendiri merasa dia merasa bahwa kok kayaknya berantem melulu nggak bagus. Jadi kalau di dalam Tuhan pasti dipersatukan. Saya pikir ini semangat yang baik. Nah, di dalam podcast tersebut juga Daniel kemudian mengatakan bahwa Islam itu kudus. Dan ini kemudian membuat para podcaster
tentu saja Muslim menjadi terkagum-kagum begitu karena kok Daniel ngomong begitu, dan ditangkaplah oleh para polemikus Muslim ya sebagai gorengan ya bahwa oh Daniel sudah mau mualaf gitu kan ya. But anyway, saya mau disclaimer pertama-tama, orang Kristen jangan kita bersikap atau punya karakter, punya mentalitas kayak Kadrun juga ya. Maksudnya jangan kayak mereka yang suka kejang-kejang gitu ya, dan cepat kegeeran gitu ya. Jadi Daniel Mananta ini menurut saya jangan cepat-cepat atau lekas dihakimi atau dituduh ya. Karena kita sekali lagi belum benar-benar, saya belum punya kesempatan untuk ketemu dengan Daniel dan ngobrol dengan dia ya. Dan kita hargai maksud baik dari Daniel ini yang simpatik terhadap Ustadz Abdul Somad ya. Jadi pendekatan Daniel ini simpatik dan saya pikir ini adalah pendekatan yang baik. Sekali lagi pendekatan yang baik. Cuman tentu saja kenapa video ini dibuat? Karena saya pikir Daniel juga offside dalam opini soal patung yang dikemukakan oleh dia di TikTok tadi itu ya. Dan ya, sekali lagi, di tengah segala macam informasi sepotong-sepotong ini, ada banyak pihak yang kemudian keranjingan dan kesenangan banget gitu ya, karena merasa bahwa ya Daniel ini kan influencer, apalagi kita tahu dia Kristen gitu ya. Terus kemudian dia mau masuk kelihatan ini ke arah Muslim, ke Islam, wah jadi senang banget begitu ya. Jadi ya anyway, ya sudahlah ya, kita ketawa aja kalau melihat berita-berita ini ya, katanya Daniel Mananta resmi mualaf. What? Padahal saya kok yakin bahwa Daniel juga belum mengatakan dirinya mualaf, dan saya kok sangat yakin itu ya. Dan saya cuma yakin bahwa Daniel ini adalah seorang yang mungkin kalau teman-teman punya kesempatan silakan teman-teman lihat video saya dengan Denny Sumargo yang kemarin ya. Saya nggak tampilkan sini tapi nanti saya kasih linknya begitu ya. Linknya di ujung sini. Video saya dengan Denny, saya membahas Denny Sumargo yang mengatakan oh semua agama sama aja, Tuhannya sama aja. Saya khawatir bahwa Daniel juga punya pemahaman yang demikian. Yang mohon maaf kalau ada teman-teman yang berpandangan demikian, tapi saya tidak setuju. Dan saya yakin agama masing-masing punya keunikannya dan punya figur Tuhannya masing-masing. Jadi jangan kita cepat-cepat menyamakan begitu ya. Nah, yang akan kita bahas ini apa di sini dalam tayangan kali ini? Kita akan pertama membahas tentang asumsi di balik pernyataan Daniel Mananta dan Yesaya 44 ayat 13 sampai 20 yang dikutip oleh seorang Daniel ya. Lalu kita akan bahas tentang roh jahat di dalam patung. Dalam patung salib ada roh jahatkah? Begitu kan? Karena ini adalah statementnya UAS. Daniel waktu itu mengatakan dia setuju dengan statementnya UAS begitu. Dan UAS mengatakan bahwa dalam patung salib ada roh jahat, setan begitu ya. Nah, tentu saja kita akan membahas jika dalam kesempatan ini Daniel engkau menonton video saya, bro, coba lihat baik-baik perasaan orang Kristen ya. Karena banyak orang Kristen yang kemudian merasa kok Daniel Kristennya kayak gitu ya. Tapi anyway, sekali lagi ini bukan untuk menghakimi seorang Daniel, bukan untuk menuding, tetapi saya pikir di tengah dunia sosial media yang begitu informasinya bertukar informasi yang begitu luar biasa, saya pikir perlu kita untuk memberikan informasi yang tepat dan berimbang ya, yang objektif dan berimbang. Oke, saya kira kita bahas dulu apakah ada roh jahat dan apa maksud Daniel di balik perkataan dia ini. Mari kita saksikan. Ini mungkin sebuah kejutan kali. Ternyata gue juga setuju sama UAS soal ini. Bahwa kalau gue mungkin sebutnya ada unclean spirit, oke, di patung. Ketika patung yang dibuat oleh manusia disembah. Wait. Ini again buat orang-orang yang mengakui sebagai pengikut Yesus. Gue pengen kalian baca dulu Yesaya 44 ayat 13 sampai 20. Sebelum lu baca itu, jangan komentar dulu. Di situ Tuhan sendiri sampai bilang gitu kalau ini kayu yang lu gunakan untuk membuat patung yang cantik, yang indah, yang ganteng, dan patung yang sama lu gunakan buat masak, buat bakar kayu untuk menghangatkan badan lo. Dan abis itu patung yang sama yang lu gunakan tiba-tiba lu sembah-sembah. Itu bodoh. Again, bukan gue yang ngomong. Yesaya 44 ayat 13 sampai 20. Right? Jadi di situ gue setuju kalau misalnya
ada unclean spirit di patung. Oke? Oke. Jadi saya sudah baca juga Yesaya 44 ayat 13-20 ya. Dan kita harus melihat sebenarnya apa yang ada di belakang pernyataan Daniel soal ini ya. Ada asumsi di balik perkataan Daniel Mananta tentang Yesaya 44 ayat 13-20 dan dia selalu mengatakan orang Kristen baca dulu, begitu. Baca dulu. Maksudnya ya dia sebenarnya mau kasih tahu ini kepada orang Kristen, kepada para pengikut Yesus. Dan pertanyaannya adalah kalau dari argumen dia berarti Daniel sebenarnya ingin menegur orang Kristen yang melakukan penyembahan patung. Dan menurut saya kayaknya most likely alternatif satu-satunya adalah sepertinya ini diarahkan kepada saudara-saudara kita yang adalah Kristen Katolik yang terlihat sedang dalam ritual-ritualnya melibatkan patung misalnya di dalam gereja atau di dalam ritual ibadahnya. Sekali lagi saya ajak kita untuk coba sama-sama kita pelan-pelan ya melihat apakah dengan demikian berarti rekan-rekan atau teman-teman saudara dari Kristen Katolik kemudian dianggap melakukan penyembahan patung. Saya kira ini hati-hati loh ngomong kayak begini ya. Kita ngomong dulu soal Yesaya 44 ayat 13-20. Ini Yesaya 44 ya, saya typo ya. Ini nanti digoreng lagi sama sama mereka yang cari kesalahan yang bodoh ya. Oke, Yesaya 44 ayat 13-20 itu isinya apa sih? Isinya adalah soal bagaimana Yesaya itu menyindir orang-orang yang melakukan praktik penyembahan berhala. Di mana sudah tahu bahwa hanya ada satu Tuhan, di mana Tuhan itu adalah Yahweh, Allah semesta alam, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Israel, ya. Nah, kenapa kok kemudian membuat patung? Itu kata Yesaya. Dan benar seperti kata Daniel Mananta, saya setuju bahwa Yesaya menyindir kebodohan mereka yang pakai kayu untuk membakar, kayu yang sama itu dibikin patung, dibikin jadi berhala. Yesaya menyindirnya. Kenapa ya? Karena memang ada orang-orang yang kemudian menggunakan patung-patung itu dan dibikin sebagai berhala, sebagai jimat dan sebagainya. Terafim, kalau teman-teman baca dalam budaya waktu itu, ada yang namanya terafim dan sebagainya. Itu adalah berhala dan jimat yang memang mereka anggap bahwa ini menjadi sebuah atau membawa sebuah kekuatan khusus, kekuatan yang sifatnya itu ekstra atau kekuatan yang spiritual atau supranatural, nah begitu kira-kira ya. Nah, Yesaya menyindir orang-orang ini yang menggunakan batu dan kayu dan sebagainya. Nah, cuman ketika Daniel mengatakan di dalam patung ada roh jahat, saya pikir sekarang kita definisikan dulu roh jahat ini apa nih begitu. Padahal di dalam perjanjian lama juga Habakuk pasal 2 ayat 19 mengatakan, celakalah orang yang berkata pada sepotong kayu, terjagalah, kepada sebuah batu bisu, bangunlah. Masakan dia itu mengajar? Jadi Habakuk juga menyindir orang-orang yang menganggap di patung itu ada dewa gitu loh. Di patung itu ada kekuatan supranaturalnya, terjagalah, bangunlah. Habakuk mengatakan, memang patung itu bersalutkan emas dan perak, tapi roh tidak ada sama sekali dalamnya. Jadi Habakuk ingin mengatakan bahwa patung-patung itu tidak punya kuasa. Patung-patung itu bahkan, kalau dikatakan roh ini tidak ada, saya kok yakin bahwa perkataan roh yang tidak ada ini sedang berbicara bahwa sebenarnya ya ini bukan figur Allah gitu loh ya. Nah, saya pikir begini loh. Kita akhirnya dari sini kalau misalnya Daniel kemudian mengangkat ayat dari Yesaya tersebut, Daniel harus lihat Habakuk ini. Nah, menurut Bro Daniel gimana? Apakah ada roh di dalam patung? Ya, gitu ya. Apakah ada roh setan di dalam patung? Lalu kemudian Daniel mengatakan di dalam patung tersebut ada roh setan. Nah, bagaimana dengan perkataan Habakuk ini? Ya, saya kira ini maksudnya tentu saja bahwa di dalam patung ini tidak ada kuasa, tidak ada apa ya, tidak ada setan-setanan. Suka banget ngomongin setan-setan ya, saya juga bingung ya. Saya aja males ngomongin setan-setanan ya. Yesaya menyindir kebodohan orang-orang yang menyembah batu, kayu, patung. Mau itu batu gede, batu menhir, mau itu batu hitam, mau itu batu putih, batu akik, batu apapun.
sekali lagi itu disindir oleh Yesaya dan mengatakan orang yang menyembah atau mungkin apa itu adalah sebuah kebodohan begitu loh ya. Nah, lalu kenapa Daniel meminta orang Kristen baca Yesaya 44 ayat 13 sampai 20? Nah, saya kok merasa bahwa memang pada akhirnya ujung-ujungnya maksud Daniel itu mungkin kepada praktik di lapangan di mana ada orang-orang yang terlihat menyembah patung. Terlihat menyembah patung. Nah, cuma menurut saya keliru sekali jika menuduh bahwa ajaran Kristen Katolik ini menyembah patung, ya, keliru. Karena saya pikir ada banyak pastor Romo yang bisa menjelaskan bahwa mereka tidak menyembah patung. Patung-patung tersebut adalah alat bantu yang membuat orang-orang ketika berdoa itu merasa tertuju perhatiannya kepada figur yang direpresentasikan oleh patung tersebut. Jadi ini bukan soal masalah menyembah patung, tapi ini misalnya kalau ada patung Yesus, maka doanya kepada figur Yesus yang direpresentasikan pada patung. Kalau kita belajar filsafat agama, maka kita tahu bahwa sebenarnya simbol-simbol itu dibutuhkan. Bahkan termasuk rumah ibadah itu adalah simbol agama. Kita merasa rumah ibadah itu kan suci, ya kan? Saya tanya teman-teman deh, apakah teman-teman merasa bahwa rumah ibadah itu suci? Ya, saya kira ada satu rasa sucinya. Tapi kan sebenarnya rumah ibadah itu batu, dinding, kayu, kacanya sama aja. Tapi kenapa dia bisa menjadi seakan-akan lebih suci? Karena kita menjadikannya simbol. Tapi apakah kita menyembah rumah ibadah atau menyembah gereja? Ya tidak. Apakah kita menjadikan gereja itu Tuhan? Ya tidak. Jadi ada satu rasa sakralitas yang dibutuhkan oleh manusia yang punya indera ini, membuat sesuatu itu sakral. Kayak misalnya Alkitab. Alkitab itu kitab suci yang pertanyaan kita adalah yang suci apanya? Firmannya atau bukunya yang suci? Saya kira kita tahu betul bahwa firmannya yang suci, bukan bukunya. Tapi bukan berarti bahwa buku itu lalu kemudian kita menganggapnya, oh ini buku Alkitab ini punya kuasa, ditemplokin ke orang sembuh. Kan bukan begitu. Dan juga buku Alkitab itu misalnya bukan untuk disembah. Kan begitu. Jadi saya kira secara filsafat agama, mungkin Daniel perlu belajar lagi begitu ya. Maksudnya melihat bahwa sebenarnya ini tidak semata-mata menyembah patung. Tapi gini, kita memang tidak bisa memungkiri bahwa di dalam kelompok kelompok orang-orang tertentu memang menjadikan patung-patung ini nih sesembahan ya. Jadi ada semacam yang namanya sinkretisme. Apa itu sinkretisme? Itu adalah perpaduan, percampuran antara kekristenan dan budaya-budaya yang tidak semestinya dilakukan di dalam kekristenan. Nah, kita mesti mengakui dalam beberapa budaya tertentu, misalnya di India atau di Meksiko atau bahkan ada juga di Indonesia yang melakukan penyembahan patung. Itu kita harus akui. Tetapi sekali lagi Daniel, kalau misalnya mengatakan bahwa menuding saudara-saudara Kristen Katolik itu menyembah patung, itu offside ya. Karena di sini dikatakan it is right. Ini tulisan dari situs katolik.org. Jadi benar untuk memperingatkan orang akan dosa penyembahan berhala ya. Tetapi untuk menyebut orang Katolik itu adalah penyembah berhala karena mereka punya imaji Kristus dan para santo, itu didasarkan atas ketidakpahaman atau misunderstanding of ignorance. Jadi kita jangan sampai mendasarkan atau melihat orang melakukan itu lalu dengan asumsi kita menuding. Nah, saya pikir adalah baik kalau misalnya kita mencoba mencari tahu menurut pandangan mereka kayak gimana. Nah, saya pikir selama ini Bro Daniel Mananta itu cukup baik ketika dia berusaha mencari tahu menurut pendapat misalnya Ustadz Abdul Somad kayak gimana. Saya hargai loh podcastnya dia, begitu ya. Cuman dari keterangan dia disilangkan dengan praktiknya kayak gimana. Nah, kita temukan kira-kira kesaksiannya benar atau tidak, atau asumsi dia ada perspektif yang lain atau tidak. Nah, kita mesti melakukan cara yang sama dengan yang namanya praktik misalnya ada patung Yesus di dalam gereja Katolik misalnya. Kita harus melakukan cara yang sama, Daniel, ya bro. Jadi menurut saya sih dalam hal ini Daniel agak offside. Dan sebagai orang Kristen sih kalau saya sih ya kita melihatnya
Ya udahlah, biasa aja. Kenapa saya komentarin? Karena ini sudah terlanjur viral dan saya pikir banyak orang Kristen butuh perspektif. Karena itulah saya membuat video ini. Nah, cuman saya ingin kasih tahu atau saya ingin berbicara secara khusus kepada Daniel, bro. Saya rasa kita mesti jujur ya, kita mesti jujur dalam fakta di mana ketika bro mengatakan saya setuju dengan UAS, kita harus jujur soal fakta ini bahwa apa yang dilakukan oleh UAS, pernyataan UAS ini, saya ajak bro Daniel ingat lagi ya. Apa sebabnya Ustadz? Kalau saya menengok salib menggigil hati saya, setan, jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Ternyata gue juga setuju sama UAS soal ini. Bahwa kalau gue mungkin sebutnya ada unclean spirit, oke, di patung. Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Dipanggil ini, haleluya. Mati kafir, nauzubillah. Nauzubillah. Mati nggak kata Ustadz Abdul Somad? Naudzubillah. Saya kira Daniel Mananta, bro, kita sulit untuk menyangkali bahwa perasaan orang Kristen itu terluka oleh statement-statement Ustadz Abdul Somad yang terlihat dengan jelas merendahkan ajaran Kristen. Dengan gestur patung Yesus, kepalanya menghadap mana, lalu panggil haleluya, haleluya, mati nggak? Naudzubillah. Saya kira itu merendahkan iman Kristen loh. Jadi Bro Daniel Mananta jangan menutup mata. Ya, maksudnya jangan menutup mata tentang fakta ini. Dan kalaupun Ustadz Abdul Somad melakukan klarifikasi ketika ditanyakan oleh Anda di podcastnya, Ustadz Abdul Somad mengatakan, oh itu dilakukan dalam forum tertutup. Ya, mau itu forum terbuka tertutup dia sedang melakukan sebuah celaan terhadap agama Kristen dengan dasar asumsi yang keliru. Kalau misalnya orang Kristen mengajarkan bahwa betul di dalam salib ada roh setan, Yesus yang panggil-panggil dan dengan gestur begitu haleluya, haleluya, mati nggak? Silahkan Anda katakan itu di ceramah Anda. Tapi kalau di dalam kekristenan tidak diajarkan demikian, jangan memberikan asumsi yang salah lalu membela diri dengan mengatakan bahwa oh itu kan pengajaran eksklusif, oh itu tidak untuk disiarkan. Nggak bisa. Nggak bisa. Terhadap orang-orang yang selalu mengatakan, oh ini kan ceramah sifatnya tertutup, ini tidak disiarkan. Nggak bisa. Kalau kamu misalnya sedang menggosipkan, misalnya bapak kau, digosipkan atau ibu kau, misalnya sedang ada digosipkan sama tetangga sebelah, dan diberikan fitnah, dan kata-kata yang salah, dan asumsi yang salah, informasi yang salah. Lalu kemudian tetangga kau mengatakan, oh ini kan cuma bicara di dalam rumah kami. Kau terima? Kan tidak bisa. Begitu loh. Dasarkan pada data yang benar, pada interpretasi yang benar dari perspektif orang Kristen. Jangan berikan interpretasi sendiri secara serampangan, lalu berdalih bahwa ini adalah sebuah ceramah di dalam lingkungan masjid. Begitu. Jangan begitu, Ustadz ya. Nah, saya kira kita mesti mengakui bahwa ini sudah ada dalam ranah penghinaan agama yang tidak bertanggung jawab, begitu ya. Jadi maksud saya begini sekali lagi Daniel, kita harus membuka mata bahwa perasaan orang Kristen itu terluka dengan pernyataan sepihak yang tidak benar itu. Jadi jangan lalu kemudian membenarkan seakan-akan simpati boleh, silakan, tapi jangan kemudian membenarkan apa yang dikatakan oleh Ustadz Abdul Somad. Karena menurut saya itu keliru sekali, perkataan itu keliru sekali. Nah, saya menonton video Daniel Mananta dengan beberapa teman-temannya ini di channel Kasih Solusi ya. Dan kemudian banyak orang mengatakan, oh ini Daniel sedang menuju hidayah. Tapi saya nonton keseluruhannya dan saya punya kesimpulan bahwa Daniel ini sebenarnya ingin merangkul, bukan ingin menjaga jarak. Daniel ingin merangkul. Dan Daniel, saya setuju dengan sikap Anda ya. Saya juga sebenarnya ingin supaya ada merangkul. Tapi begini loh, kita mesti mengakui bahwa tidak semua orang ingin dirangkul, ya. Tapi kalau misalnya Anda mendekat kepada mereka, lalu kemudian Anda mencoba merangkul dan mereka open, puji Tuhan banget. Saya juga senang kalau misalnya mereka bisa melihat perspektif kekristenan, begitu. Tapi menurut saya, Daniel, saya yakin Daniel Mananta ini adalah, Anda itu punya hatinya baik, ya.
Tetapi jika Anda ingin merangkul, saya dukung, tapi hati-hati. Hati-hati kenapa? Memang mencari persamaan itu kedengarannya baik. Mencari persamaan antara agama-agama. Oh iya ya, Islam dan Kristen Tuhannya satu ya. Nah ini pun Islam, sebagian polemikus muslim udah bilang, wah Kristen Tuhannya mah 3 bukan satu. Ya sudahlah ya. Tapi mencari persamaan itu baik ya. Ada nama-nama yang terdengar sama. Ada Ibrahim, ada Yakub, ada Ishak, ada Ismail. Terdengar baik, ada Musa, ada Adam, terdengar baik, ada persamaannya ya. Tetapi hati-hati, tidak teliti dalam detail perbedaan itu berpotensi negatif. Berpotensi loh ya. Karena apalagi Daniel, Anda itu adalah seorang influencer yang boleh dibilang influencer Kristen juga, begitu. Anda mewakili ajaran-ajaran pengajaran Kristen yang cukup mempengaruhi Anda. Nah, ini rentan sekali ya membuat orang akhirnya kemudian punya sebuah pemahaman yang keliru. Karena menurut saya memilih ajaran itu perlu diteliti dengan objektif, bro. Agama A, agama B, agama C. Itu harus diteliti secara objektif, secara detail, bukan secara umum diambil aja. Itu namanya kita tidak bertanggung jawab. Ya. Misalnya kalau kita memilih investasi, itu aja harus baca syarat dan ketentuan. Baca tuh ya tanda bintangnya itu. Iya enggak? Teman-teman ya. Jadi memilih investasi itu kita mesti baca syarat ketentuan, jangan cuma lihat huruf yang dikasih bold besar. Wah, ini investasi balik modal dalam BEP dalam waktu 6 bulan misalnya dan sebagainya. Kita tergiur dengan angka-angka atau kata-kata yang kelihatan menjanjikan, baik, tapi kita lupa detail-detailnya. Nanti ada potongan pajak, ada resiko loss-nya berapa, kita nggak tahu. Sama halnya dengan agama. Kita boleh bilang bahwa semua agama mengajarkan kebaikan. Boleh bilang begitu. Tapi saya tidak sepakat bahwa seluruhnya ajaran agama itu ada pada kebaikan yang sama. Beda. Standar kebaikan agama-agama itu beda, Bro Daniel. Standar agama kebenarannya itu beda-beda. Misalnya, kalau kita membaca ajaran-ajaran pada kalau kita membaca ajaran pada ajaran-ajaran agama timur seperti Hinduisme dan Buddhisme, kita boleh menemukan bahwa tentang orang yang tidak menikah itu dianggap lebih mulia. Orang yang tidak menikah itu dianggap lebih kudus. Sedangkan kalau kita lihat agama Islam, orang yang melakukan poligami itu lebih dianggap melakukan sunnah, dianggap melakukan kebajikan. Kalau poligami lebih berkah. Saya kira kaum teman-teman dari Muslim tidak bisa menyangkali itu ya. Itu adalah sunnah Nabi ya. Anda bisa melihat bahwa ada dua spektrum yang besar sekali. Yang satu mengatakan tidak menikah itu lebih mulia. Yang satu mengatakan bahkan menikah 4 kali, kawin punya istri 4, itu lebih berkah. Bahkan Ustadz Abdul Somad mengatakan kalau misalnya mau ambil satu lagi boleh, ceraikan dulu yang pertama, ambil lagi istri berikutnya, ceraikan lagi, ambil lagi. Itu ada videonya, saya nggak sempat cari, Anda bisa cari sendiri. Ini spektrumnya beda banget, Daniel. Sedangkan kekristenan apa? Kekristenan itu mengatakan bahwa menikah atau tidak menikah, kedua-duanya baik, kedua-duanya bisa memuliakan Allah. Anda bisa lihat dalam faktor ini saja itu berbeda spektrumnya, Daniel. Jadi standar kebaikannya itu beda-beda. Betul, agama itu pada dasarnya mengajarkan ada kebaikan-kebaikan universal. Saya setuju. Tapi tidak serta-merta kebaikan universal itu kita gabungkan jadi satu lalu mengatakan semua agama sama. Gak bisa. Sama halnya kayak bakso. Bakso itu enak. Lalu kita bilang, oh semua bakso baik. Saya kira ketika kita mengatakan semua bakso baik dalam konteks ada daging baksonya, ya baik. Tapi kalau misalnya ada bakso yang dicampur boraks, bagaimana kita mengatakan itu baik? Jangan pungkiri, Daniel, bahwa ada narasi kontra Kristen di dalam Islam. Ini saya mohon maaf, saya bukan bermaksud untuk menjelekkan agama lain, tapi ini faktanya. Bahwa Islam menyangkal keilahian Yesus, betul kan? Bahwa Islam menyangkal fakta kematian dan kebangkitan Yesus, betul kan? Bahwa Islam menyangkal penebusan Kristus, betul kan? Nah sekarang saya tanya, bagaimana mungkin kita menjadi Kristen lalu mengatakan Islam benar, lalu kemudian di saat yang sama kita membenarkan ajaran Islam yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, Yesus tidak mati dan tidak dibangkitkan, Yesus tidak melakukan penebusan.
Anda telah kehilangan kekristenan Anda ketika Anda mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan, Yesus tidak mati dan tidak dibangkitkan, dan Yesus tidak melakukan penebusan. Bahkan Anda kehilangan kekristenan Anda ketika Anda menyetujui Islam yang mengatakan bahwa Allah Trinitas itu adalah 3 Allah. Bahkan dalam surah yang lain dikatakan 3 Allah itu adalah Allah, Bunda Maria, dan Yesus. Itu kan salah banget. Ya, salah banget. Jadi jangan pungkiri ada narasi kontra Kristen itu dalam Islam. Since kita harus sepakat, Islam dan Kristen itu beda. Kita harus sepakat. Tapi ketika saya mengatakan ini, saya tidak sedang mengatakan bahwa kalau begitu kita memusuhi Islam. Oh, salah. Ya, salah. Saya tidak sedang mengatakan demikian. Kita hargai. Ketika kita ada perbedaan, kita mencoba merangkul. Menurut saya itu sikap yang benar. Dan itu yang Yesus ajarkan. Kita mencoba merangkul dalam persaudaraan. Dan kita harus memelihara identitas beragama di Indonesia yang memang kita beda-beda agamanya. Kita beda-beda, tapi bukan berarti kita mempersekusi. Berbeda-beda, tapi kita harus mengasihi. Dan saya yakin semangat pluralisme ini, atau semangat pluralisme dalam konteks pluralisme sosial, itu harus kita pelihara. Bukan pluralisme agama ya. Pluralisme agama itu menyamakan semua agama sama. Bukan. Kita harus plural dalam konteks sosial. Dan itulah sebabnya kenapa saya tetap mendukung saudara-saudara kita yang berasal dari Islam Nusantara yang dikafir-kafirkan oleh kelompok Islam yang lain. Saya mendukung kelompok Islam Nusantara yang lebih mengesampingkan perbedaan dan lebih memang kepengen merangkul. Dan menurut saya itu baik. Saya kira ini saja yang menjadi pesan saya kepada Daniel ya. Yang pasti sekali lagi saya menghargai semangat Daniel untuk merangkul agama lain. Tapi Daniel, saya berdoa untuk Anda. Saya berdoa untuk Anda agar Anda tetap ditolong Tuhan. Tuhan kasih hikmat, Tuhan kasih kekuatan supaya Anda bisa menjadi seorang influencer ya, membawa dampak yang baik dan benar. Bukan cuma baik saja Daniel, tapi juga benar buat orang-orang yang look up to you. Saya berdoa semoga saya punya kesempatan untuk ngobrol dengan Bro Daniel, dan teman-teman doakan juga, who knows, ada kesempatannya dan kita tukar pikiran. Tentu aja bukan buat dibikin konten. Saya pamit dulu teman-teman, karena saya harus punya banyak kerjaan yang harus dikerjakan selama beberapa waktu ini. Tapi ya, doakan terus dan kita ketemu lagi dalam konten-konten berikutnya. Konten-konten yang berkualitas dan membuat kita semakin mengasihi Tuhan. So, make it simple and make it meaningful. May God bless you, teman-teman semua.